Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya. Korang ada dengar tak satu berita panas baru-baru ni yang katanya Rusia nak letak jet pejuang dekat Papua, Indonesia? Malaysia, Singapura dan Brunei ini kan fakta militer Commonwealth. Ya. Jadi kita, tapi di dekat daripada Biak itu kan 1 jam 2 jam ke Darwin itu kan ada pangkalan militernya Amerika, marinir di situ gitu loh. Nah kita apa? Yang pasti bahwa kita harus sejarah kita ketika Trikora, Rusia itu membantu kita 10 kapal perang gratis tanpa bayar apa-apa. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia yang selama ini angkuh terhadap Indonesia. Ternyata, Malaysia ketar-ketir ikut soroti tentang keinginan Rusia bangun pangkalan militer di Papua, Indonesia. Malaysia yang selama ini terkesan angkuh terhadap Indonesia, tiba-tiba menunjukkan sikap waspada dan ketakutan setelah isu rencana Rusia membangun pangkalan militer di Papua, Indonesia mencuat. Selama bertahun-tahun, Malaysia sering bersikap arogan, mulai dari klaim budaya hingga pelanggaran wilayah, seolah meremehkan kedaulatan Indonesia. Namun, ketika ancaman strategis seperti ini muncul, Malaysia justru ikut bersuara, seakan khawatir dengan dampak keamanan regional yang mungkin timbul. Ternyata, di balik sikapnya yang selama ini sok kuat, Malaysia sebenarnya sangat rentan terhadap perubahan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Keinginan Rusia untuk membangun pangkalan militer di Papua membuat Malaysia ketar-ketir, karena hal itu bisa mengubah keseimbangan kekuatan di perairan sekitar, termasuk di Laut China Selatan dan Selat Malaka yang menjadi jalur vital perdagangan mereka. Alih-alih tetap bersikap acuh, Malaysia malah ikut menyoroti isu ini, menunjukkan betapa mereka sebenarnya tidak ingin ada kekuatan asing baru yang mengganggu dominasinya. Ini membuktikan bahwa Malaysia sebenarnya tidak sekuat yang mereka banggakan selama ini. Ketika Indonesia mengambil langkah strategis dengan membuka kerjasama pertahanan, termasuk dengan Rusia, Malaysia justru panik dan merasa terancam. Sikap mereka yang dulunya arogan kini berubah menjadi cemas, membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain kunci di kawasan yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Malaysia mungkin harus belajar untuk lebih menghormati Indonesia, karena ketika situasi genting terjadi, merekalah yang justru ketakutan. Walaupun ada kebencian-kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada dia. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya di Papua. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata, isu tersebut menjadi tumpuan utama dalam kempen pilihan raya Australia pada Selasa. Menurut laporan pertahanan Janes, Jakarta menerima permintaan rasmi daripada Moskow yang ingin mendapatkan kebenaran republik itu. Langkah itu bertujuan menempatkan pesawat Angkatan Aero Angkasa Rusia VKS di sebuah kemudahan di wilayah paling timur Indonesia, Papua. We are ascertaining, having a look at those reports, as the Foreign Minister and Defence Minister have said. We have a good relationship with our friends in Indonesia, and we're seeking further clarification. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region, very clearly. We have a position, which is we stand with Ukraine. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law, who's attacking the sovereignty of the nation of Ukraine. Thanks very much. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Melbourne pada Selasa. Menteri Luar Australia Penny Wong pula berkata Indonesia penting bagi keselamatan negara itu.
Kementerian Luar Indonesia dalam pada itu menafikan dakwaan tersebut dan tidak tahu mengenai laporan itu. Korang ada dengar tak satu berita panas baru-baru ni yang katanya Rusia nak letak jet pejuang dekat Papua Indonesia? Tapi bila korang dengar je Papua, janganlah ingat terus Papua Nugini. Papua ni actually dia ada banyak. Papua Tengah, Papua Selatan, Barat dan sebagainya. Isu ni memang tak boleh dibuat main-main tau. Sebab kalau silap cara nak handle, negara jiran kita tu akan ditarik ke dalam konflik kuasa besar. So ceritanya macam ni tau. Baru-baru ni ada satu laporan datang daripada penerbitan pertahanan terkemuka iaitu Janes. Diorang cakap apa tau? Diorang cakap Rusia minta kebenaran untuk guna pangkalan udara tentera Indonesia dekat Biak, Papua. Tapi lepas je laporan ni tersebar, cepat-cepat Indonesia menafikan benda ni lah. Diorang cakap sebenarnya tak pernah pun terima permintaan rasmi daripada Moskow dan laporan tu tak berasas lah. Reuters, Bloomberg dan The Jakarta Post laporkan penafian rasmi Indonesia ni. Tapi pada masa yang sama, Australia pula dilihat sebagai sebuah negara yang paling panas lah daripada pendedahan tu. Kenapa jadi macam tu? Dekat sini kita kena faham tau. Kalau kita tengok dari segi lokasi, sebenarnya Papua ni sangat sensitif. Kedudukan dia terletak dekat dengan pintu belakang Australia. Jadi tak pelik lah kalau Australia ni terus berbunyi bila ada tanda-tanda yang Rusia nak rapat ke kawasan tu. Dan kalau kita tengok dari sudut sejarah pun, permintaan macam ni, dia bukanlah kali pertama dibuat oleh Rusia. Kalau kita tengok laporan daripada Guardian, Rusia sebenarnya dah berdekat-dekat cuba dapatkan akses tetap ke Biak Airfield dekat Papua tu. Hampir setengah abad. Tapi semua cubaan tu setakat ni gagal lah. So apa yang saya nampak dekat sini, ini sebenarnya bukan cerita baru lah. Cuma kali ni dia dalam suasana geopolitik yang tengah panas ni. Dan juga pada masa yang sama, Australia pun tengah rancak nak berhadapan dengan pilihan raya. Jadi dia agak sensitif dan mudah untuk dimanipulasikan lah. Indonesia pula seboleh-boleh diorang tak nak terperangkap dalam percaturan kuasa besar dunia. Kalau diorang layan permintaan Rusia, secara tak langsung dia boleh jejaskan hubungan dengan negara-negara barat. Contohnya pelaburan asing daripada US ataupun EU boleh terjejas. Sekatan perdagangan pun boleh dikenakan dan pelabur mungkin akan tarik diri. Semua ni boleh beri kesan besar kepada ekonomi Indonesia. Cuba korang bayangkan macam ni katakanlah ada satu syarikat ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ni hilang kontrak ekspor katakanlah 3 bilion ringgit ke EU hanya sebab Jakarta nampak terlalu mesra dengan Moskow. Oi, kalau macam tu banyak bisnes boleh hilang tu. Cakap pasal Australia pula, sebenarnya keadaan politik dalam negara tu agak panas lah buat masa ni sebab diorang bakal berhadapan dengan pilihan raya pada 3 Mei 2025. So isu-isu macam ni senang untuk dimanipulasikan oleh parti-parti politik sebagai satu alat kempen lah. Ini pun satu lagi sebab lah kenapa Australia nampak sangat cemas. Baru-baru ini salah satu wakil ketua Komisi anggota Komisi 1 Sultan apa? TB Hasanuddin itu kan menyatakan bahwa sangat bahaya apabila kita memberikan kepada Rusia membangun pangkalan militer di Papua. Ya. Nah, tapi ini kan sebenarnya satu isu yang penting, tapi lolos dari media juga. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, mungkin kalau wartawan kan nggak mungkin nggak tahu. Nah, makanya kita mulai kayak pura-pura nggak tahu. Iya, ada juga kadang-kadang pura-pura nggak tahu juga. Begini Bang Julvan, kalau toh itu ada, bagi saya kepentingan nasional kita apa? Kalau perlunya pangkalan militer Rusia di Papua, Biak, kepentingan nasional kita apa? Kalau itu kepentingan nasional kita memungkinkan itu, ya nggak ada masalah. Kalau dasarnya adalah kita fakta militer, orang tetangga ASEAN kita udah pada fakta militer semua kok. Apa? Commonwealth, Australia, Malaysia, Singapura dan Brunei ini kan fakta militer Commonwealth. Iya. Jadi kita, tapi di dekat daripada Biak itu kan 1 jam 2 jam ke Darwin itu kan ada pangkalan militernya Amerika, marinir di situ gitu loh. Nah kita apa? Yang pasti bahwa kita harus sejarah kita ketika Trikora, Rusia itu membantu kita 10 kapal perang gratis.
tanpa bayar apa-apa. Dengan kapalnya, dengan senjatanya, dengan semuanya. Rusia tuh dengan kita tuh tulus. Saya ingat betul, Rusia kalau dengan kita tuh tulus. Dari sejarahnya dengan kita tuh selalu tulus gitu loh. Kalau yang non Rusia ini yang ada embel-embelnya itu yang maunya mesti kita harus dia harus dapat konsesi ini dan konsesi ini. Tapi kalau itu untuk perimbangan, yang penting adalah kita mampu nggak mendeteksi mainan Amerika. Dari sini jelas terlihat, Malaysia yang selama ini bersikap tinggi hati ternyata sangat bergantung pada stabilitas kawasan yang justru banyak dipengaruhi oleh Indonesia. Ketika kepentingan nasional mereka terancam, baru mereka menyadari bahwa sikap arogan selama ini tidak membawa manfaat apapun. Alih-alih memandang rendah Indonesia, Malaysia justru harus mulai membangun hubungan yang lebih setara dan saling menghormati, karena kedaulatan dan kebijakan pertahanan Indonesia bukanlah hal yang bisa mereka remehkan. Pada akhirnya, isu pangkalan militer Rusia di Papua menjadi pengingat bagi Malaysia bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan strategis di Asia Tenggara. Jika Malaysia ingin menjaga kepentingannya, jalan terbaik adalah bekerja sama, bukan merendahkan. Ketakutan mereka terhadap perkembangan militer di Papua membuktikan satu hal, Indonesia punya posisi tawar yang kuat, dan Malaysia tidak akan pernah bisa mengabaikan itu. Daripada terus bersikap angkuh, lebih baik Malaysia introspeksi dan memperbaiki hubungan bilateral demi keamanan dan kemakmuran kawasan bersama. Demikian, bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.